juga kasih Yesus bagi kita semua. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang. Shalom adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah streaming sekolah minggu kita, yuk kita sama-sama satukan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, di pagi hari ini Tuhan, kamu masih boleh Tuhan untuk ikuti ibadah streaming melalui YouTube Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan ibadah Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan juga Tuhan, biarkanlah Tuhan ibadah ini Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Melalui ibadah ini Tuhan, kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Sebentar Tuhan, kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, biar tambah semangat, yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau puji nama Tuhan.
kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau dengerin sebagian dari firman Tuhan. Bu Dewi punya cerita yang menarik dan pastinya seru buat adik-adik semua. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkatilah hamba-Mu Bu Dewi yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, agar Tuhan apa yang disampaikan Bu Dewi Tuhan, dapat kami tanamkan dalam hati kami Tuhan. Terlebih Tuhan, kami dapat melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan atas ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan nama-Mu selalu dipuji dan dipuji Tuhan. Ampuni juga segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik semua, kita langsung sama-sama dengerin cerita dari Bu Dewi. Shalom anak-anak, selamat pagi. Tadi siapa yang memuji nama Tuhannya dengan sepenuh hati? Ya semuanya ya, puji Tuhan. Anak-anak berarti semuanya semangat dan mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Dan anak semua, pagi hari ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari Markus 7 ayat 24 sampai 37. Siapa yang mau melihat film? Ya, kita ya. Yuk kita mau saksikan sebuah film yang terambil dari Matius 7 ayat 24 sampai 37. Pernahkah kamu menginginkan sesuatu sampai-sampai kamu rela untuk melakukan apa saja untuk mendapatkannya? Hari ini kita akan belajar dari kisah Alkitab tentang seorang perempuan Kanaan yang akan mengajar kita bagaimana seharusnya kita bersikap ketika kita menginginkan sesuatu. Suatu hari, Tuhan Yesus beserta dengan para murid pergi ke satu daerah bernama Tirus dan Sidon. Di sana mereka melayani banyak orang, menyembuhkan yang sakit dan memberitakan Injil. Di antara orang-orang itu ada seorang perempuan Kanaan yang sangat menderita, karena anak perempuannya sedang sakit kerasukan setan. Dari kejauhan dia berteriak kepada Tuhan, "Tuhan, kasihanilah aku."
anak perempuanku sedang sakit, sembuhkanlah dia." Tuhan Yesus hanya terdiam, tidak merespon. Murid-murid yang mendengar teriakan perempuan itu merasa risih. Mereka meminta Tuhan untuk mengusir perempuan itu. Tapi Tuhan tidak melakukannya. Tuhan menjawab perempuan itu, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tuhan sedang ingin mengatakan bahwa dia datang untuk menyelamatkan orang Israel. Perempuan itu bukanlah orang Israel, dia adalah orang Kanaan. Tapi dia tidak menyerah. Dia tetap memohon kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Dia berkata, "Tuhan, tolonglah aku, tolonglah aku." Dia sangat berharap bahwa Tuhan Yesus mau menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Tapi Tuhan Yesus juga masih ragu-ragu. Dia berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tuhan sedang ingin menjelaskan bahwa dia harus mengutamakan pelayanannya kepada orang Israel. Tapi perempuan itu tidak menyerah, dan dia terus meminta kepada Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan menjawab keinginannya. Tuhan datang ke tempatnya dan menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Seketika itu juga anaknya yang sedang sakit itu dapat terbangun dan kembali menjadi sehat. Nah, hari ini kita belajar bahwa ketika kita menginginkan sesuatu, kita harus menunjukkan sikap yang baik, terutama kepada Tuhan. Kita harus meminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan. Kita harus meminta tolong, sehingga Tuhan menjawab permintaan kita. Demikian juga ketika kita meminta sesuatu kepada orang tua kita. Kita juga harus memintanya dengan berkata tolong. Karena itu menunjukkan sopan santun kita kepada orang tua kita. Mari jangan lupa, ketika kamu inginkan sesuatu, jangan menunjukkan sikap-sikap yang tidak baik. Ngambek, marah, menangis. Tapi mintalah dengan sikap yang baik. Mintalah dengan bersopan santun. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan sebuah film yang menceritakan tentang seorang wanita yang dari Siro-Fenisia. Nah, bagaimana perempuan itu? Perempuan itu bersedih karena anaknya sakit. Sakit apa ya anaknya itu? Ternyata anaknya itu kerasukan roh jahat. Nah, anak-anak, kalau ada orang yang kemasukan roh jahat itu akan merusak dirinya, ya. Oleh sebab itu, wanita itu sangat bersedih dan dia mendengar bahwa Tuhan Yesus datang ke kota Tirus, sehingga wanita itu berusaha untuk menghampiri Tuhan Yesus. Ketika perempuan itu sudah ada di depan kaki Yesus, maka perempuan itu tersungkur. Lalu dia memohon kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang kemasukan roh jahat. Dan apa yang terjadi anak-anak? Tuhan Yesus menyembuhkan anak perempuan yang kerasukan roh jahat itu. Ya, Tuhan Yesus baik ya. Nah, anak-anak semua, tidak itu saja. Ketika Tuhan Yesus kembali ke Danau Galilea, anak-anak, Tuhan Yesus dihampiri oleh orang yang membawa orang yang tuli dan gagap. Gagap itu gimana sih? Gagap itu bicaranya tidak lancar. Nah, anak-anak, orang itu ingin sembuh, ingin pulih lagi pendengarannya dan ingin bicara dengan lancar. Sehingga dia mohon pada Tuhan Yesus untuk menyembuhkannya. Nah, anak-anak semua, Tuhan Yesus baik. Dia mau menyembuhkan orang yang tuli dan gagap sehingga menjadi sembuh. Anak-anak semua, dari sini kita harus meneladani apa yang Tuhan Yesus perbuat bagi kita. Tuhan Yesus sudah berbuat baik kepada semua orang, bahkan orang yang tidak dikenalnya. Nah, anak-anak semua, kita juga harus meneladani Tuhan Yesus. Kita mau berbuat baik kepada semua orang, apalagi orang-orang yang ada di dekat kita. Ya, anak-anak semua, itu isi firman Tuhan pada hari ini, mengingatkan kita semua untuk senantiasa meneladani, mencontoh apa yang Tuhan Yesus sudah perbuat.
Anak-anak semua, pagi hari ini ayat hafalan kita diambil dari Markus 7 ayat 37b. Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Ulangi lagi ya. Markus 7 ayat 37b. Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Nah, anak-anak semua, guru-guru sekolah minggu memberikan tantangan kepada kalian semua ya. Siapa yang bisa menghafal ayat hafalan ini, kirimkan ke WA-nya Kak Seli. Ditunggu ya anak-anak. Nah anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, Tuhan, yang sudah menolong kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau selalu mengingatkan kepada kami, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa serta mengucap syukur pada hari ini. Nah anak-anak semua, sampai bertemu di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan di ibadah online. Tuhan memberkati, sehat selalu, serta semangat dan bahagia. Selamat pagi Ci, nama saya Sally akan bacakan ayat hafalan Yakobus 1 ayat 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah Yesus, kepada ke-12 suku di perantauan. Terima kasih. Shalom, saya Marvel. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua, saya Ken. Saya akan menyebutkan ayat hafalan dari Yakobus 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Amin. Shalom kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman. Saya Sima Jefferson. Hari ini saya akan membacakan ayat Alkitab yang terambil dari Yakobus 1 ayat 22a. Yakobus 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Yakobus 1 ayat 22a. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Lian mau mengucapkan ayat hafalan yang terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Yakobus pasal 1 ayat 22a. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah, sampai jumpa. Shalom untuk rekan guru-guru sekolah minggu dan juga anak-anak semua. Kami sangat senang sekali di hari ulang tahun kami mendapatkan hadiah, mendapatkan berkat. Satu buah ketel dan sutil. Senang, jadi kami bisa sering-sering masak. Terima kasih banyak untuk berkat dan perhatian yang diberikan buat kami. Ya, jadi kami doakan semua buat rekan-rekan guru sekolah minggu dan anak-anak semua, apa yang telah
kalian semua tabur memberikan hadiah ini. Ya, jadi Tuhan yang akan memberkati semua berlipat kali ganda. Amin. Tuhan berkati ya. Shalom. Shalom, Tuhan berkati. Laskar Kristus, semangat! Tetap setia berdoa ya anak-anak, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.